Terimalah salam hangat dari kami, HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sejenak kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang penuh kasih memelihara hidup kami sepanjang hari ini, sejak kami bangun, beraktivitas, dan saat akan beristirahat malam. Tuhan, ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami sepanjang hari ini, dan urapi kami, sehingga kami layak ya Tuhan bersekutu dengan firman-Mu yang kudus dan keberadaan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu senantiasa memberi hikmat, kekuatan kepada kami, memahami, mengimani, dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 15, dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta dalam nama Yesus. Hampir dalam semua doa yang kita ucapkan disertai dengan ungkapan di dalam nama Tuhan Yesus. Benar kan? Hampir semua doa kita, kadang-kadang aja barangkali tidak disertai dengan ungkapan itu. Biasanya frasa ini ditempatkan di akhir doa. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kira-kira seperti itu gambarannya. Sebab jika sudah terlalu sering ya diungkapkan, ini juga perlu menjadi satu perhatian untuk kita, dan oleh karena itu kita perlu segarkan apa artinya ya berdoa di dalam nama Yesus, supaya kita tidak melakukannya asal saja atau kurang memahami, dan perlu tentu dijiwai dengan benar. Ada yang menganggap bahwa ungkapan di dalam nama Yesus seperti mantra. Artinya kalau sudah diucapkan di dalam nama Yesus, ya asal diucapkan saja, maka sudah berkhasiat, katanya doa akan dikabulkan atau akan terwujud. Pemahaman ini sepertinya jika berulang-ulang disebutkan dalam nama Yesus dan disertai lagi dengan suara yang kuat, ya atau suara yang melengking, seolah-olah doanya akan terkabul. Mari kita luruskan pemahaman kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa untuk hal-hal yang menghormati dan memuliakan Yesus. Itu harus diingat kalau kita memakai di dalam nama Yesus. Itu artinya bukan kehendakku, bukan untuk kemuliaanku, bukan untuk menghormati aku atau menghormati seseorang di dunia ini. Mengucapkan di dalam nama Yesus pada akhir doa bukanlah sebuah mantra. Jika apa yang saudara minta dalam doa bukanlah untuk kemuliaan Allah dan bukan sesuai dengan kehendaknya, mengatakan di dalam nama Yesus dengan tidak ada artinya. Dan harus hati-hati, setiap orang yang menganggap ungkapan di dalam nama Yesus itu sebagai mantra, sesungguhnya dia itu masih meyakini iman orang-orang lain, ya penganut kepercayaan lama. Karena kepercayaan lama, yaitu kepercayaan para nenek moyang suku-suku tertentu, amat mempercayai mantra itu. Ingat, arti kata mantra adalah perkataan
perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan gaib. Misalnya dapat menyembuhkan, mendatangkan celaka, dan sebagainya. Itu yang dipahami oleh mereka penganut kepercayaan tentang mantra itu. Dengan kata tertentu, ya, mempunyai kuasa. Itu menurut mereka. Dan oleh karenanya bagi mereka, ya, satu kata pun dari isi mantra itu tidak boleh salah atau bertukar tempat kata yang satu dengan kata yang lainnya. Seperti itu pemahaman mereka tentang mantra itu. Oleh karena itu, seruan renungan malam ini kepada kita semua agar menghindarkan diri dari pemahaman yang salah, seolah-olah kekuatan doa ada dalam ungkapan itu. Walaupun ada firman Tuhan mengatakan agar kita berseru-seru meminta, bukan berarti di dalam teriakan itu kuasa doa, bukan. Kuasa doa adalah di dalam keyakinan orang yang berdoa itu, kata Rasul Yakobus. Artinya, ya, bukan di ungkapannya, bukan di kata-katanya, tapi dalam keyakinan setiap orang yang berdoa itu kepada Tuhan Yesus. Jadi, sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang penting adalah berdoa dalam keyakinan kepada Yesus dan dengan sungguh-sungguh dalam nama Yesus dan bagi kemuliaannya, bukan sekadar menempelkan kata-kata tertentu pada akhir dari doa. Dalam doa, bukan kata-katanya yang amat penting, tetapi maksud dari doa itu dan iman orang yang berdoa itu. Berdoa untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, itu pada hakikatnya sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pencerahan dari firman-Mu pada malam ini, ya Tuhan kami. Tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu, agar kami tidak latah saja berkata di dalam nama Yesus, sementara kami tidak sungguh-sungguh yakin kepadamu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkan hati kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat dan layak berkata di dalam nama Yesus Kristus pada setiap doa permohonan kami. Berkati sertai kami pada malam hari ini dalam istirahat kami, sehingga benar-benar ya Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru, dan ketika kami esok hari terbangun dan bekerja dengan optimal. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dirawat karena sakit, di rumah sakit atau di rumah pun, biarlah Engkau senantiasa ya Tuhan yang melawat mereka, memberikan kelegaan dan kesembuhan. Terima kasih, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin.